hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada? Kita bersua kembali dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Dan yang menjadi tema kita untuk pada pagi hari ini yaitu tentang UMK, Upah Minimum Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur yang beberapa waktu lalu telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini oleh Gubernur Jawa Timur, di mana untuk upah itu sendiri tertinggi ada pada kota Surabaya. Ini nilainya sekitar Rp4.375.479. Kemudian terendah ini di Kabupaten Sampang, Madura, Rp1.922.122 ya. Jadi penetapan ini sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur lewat keputusannya nomor 188 garing 803 garing KPTS garing 013 garing 2021. Jadi sekali lagi, besaran UMK tahun 2022 di 38 kabupaten kota di Jawa Timur tertinggi di kota Surabaya Rp4.375.479. Sementara yang terendah di Kabupaten Sampang Rp1.922.122. Terkait dengan penetapan ini, para buruh dan pekerja ini ada beberapa mereka yang tidak puas dengan keputusan ini dan mereka juga melakukan aksi unjuk rasa mulai dari provinsi hingga di tingkat pusat ya. Nanti kita akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Pak Imawan Estu Bagio. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Lalu ada Dr. Rudi Purwono, beliau adalah Wakil Direktur 1 Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga, menjawab tanda tanya dalam penetapan upah pekerja di Jawa Timur. Di mana untuk program ini bisa Anda simak di ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Di antaranya juga ada di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Nganjuk Ladang, Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, Suara Jombang, Purwoboyo FM Madiun. Dan juga Anda bisa simak live streaming kami di channel YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Anda nanti bisa bertanya-tanya di program ini tentunya di 0811 309 1009 bersama saya Panji Harto. Dan sepertinya saya sudah tersambung dengan kedua narasumber. Saya coba sapa terlebih dahulu dengan Pak Rudi, Wakil Direktur 1 Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Rudi sudah join ini. Pagi-pagi sudah menyempatkan untuk kita ajak ngobrol tentang menjawab tanda tanya dalam penetapan upah pekerja di Jawa Timur. Lalu juga ada dari Disnaker Trans, kita masih coba untuk terhubung dengan beliau karena sepertinya agendanya hari ini beliau masih ada kegiatan untuk apel pagi ya. Baik,
Pak Rudi dan juga untuk sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, sebelum nanti kita akan membahas lebih jauh, lebih dalam mengenai menjawab tanda tanya dalam penetapan upah pekerja di Jawa Timur, kita ikuti dulu tayangan video berikut ini. Pemerintah baru saja memutuskan untuk menaikkan UMP nasional sebesar 1,09%. Angka itu diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut formulasi pengupahan dengan metode baku itu diharapkan dapat menjaga stabilitas iklim usaha dalam negeri. Usai penetapan UMP 2022, Pemkab maupun Pemkot harus menetapkan UMK untuk kemudian disahkan gubernur. Untuk wilayah Pulau Jawa, kenaikan UMP 2022 tertinggi terjadi di DKI Jakarta, sementara UMP terendah berada di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan UMP 2022 dengan kenaikan sebesar Rp37.749.000. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Minggu 21 November 2021. Dengan demikian, besaran UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 mencapai Rp4.453.935. Anies pun meminta agar jajarannya melakukan pengawasan dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyesuaikan gaji karyawannya dengan UMP tersebut. Gubernur Banten Wahidin Halim menyebut UMP Provinsi Banten pada tahun 2022 akan naik sebesar 1,63% dari tahun sebelumnya atau menjadi Rp2.501.000. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten nomor 561. Wahidin menyebut alasan utama kenaikan UMP Provinsi Banten tak lain karena upaya pemulihan perekonomian nasional akibat COVID-19. Kemudian provinsi dengan UMP tahun 2022 tertinggi ketiga di Pulau Jawa berlaku di Provinsi Jawa Timur. Pemprov Jatim mengumumkan kenaikan UMP sebesar 1,22% atau sekitar Rp27.790.000. Ini artinya upah minimum pada tahun depan adalah sekitar Rp1.892.000. Selanjutnya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang resmi menetapkan kenaikan UMP sebesar 1,72% dari tahun ini menjadi Rp1.841.000. Penetapan kenaikan upah minimum tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 tahun 2021. Kenaikan upah minimum ini didapat dari penghitungan lewat formula yang telah dicantumkan dalam PP nomor 36 tahun 2021 sekaligus pertimbangan indikator lain seperti upah minimum tahun berjalan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X mengumumkan UMP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 naik sebesar 4,3% menjadi Rp1.841.000. Sementara itu, Gunung Kidul menjadi daerah dengan kenaikan UMK tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Rp1.900.000 atau naik 7,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara UMK paling rendah tahun 2022 terjadi di Kabupaten Bantul yakni menjadi Rp1.917.000 atau naik sebesar 4,04%. UMP terendah di Pulau Jawa tahun 2022 disebutkan bakal terjadi di Jawa Tengah. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengumumkan upah minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 naik 0,78% dari tahun sebelumnya.
Dengan demikian, besaran UMP tahun 2022 Provinsi Jateng menjadi Rp1.813.000. Pengumuman UMP ini tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang penetapan UMP Jawa Tengah tahun 2022. Ya sahabat pendengar dan pemirsa, itu tadi Anda sudah simak tayangan video tentang kenaikan UMP, upah minimum provinsi di seluruh Indonesia, di mana kalau kita mengacu pada UMP di Jawa Timur ini di tahun 2022 sebesar Rp1.891.567 dan ini menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan di Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk karyawan yang baru saja masuk begitu ya, nilainya tidak boleh lebih rendah dari itu, dan juga ini sebagai acuan juga penetapan UMK, upah minimum kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, di mana seperti yang tadi saya sampaikan bahwasannya tertinggi ini di ring 1 yaitu di Kota Surabaya sebesar Rp475.479. Sementara yang terendah ada di Kabupaten Sampang sebesar Rp1.922.122. Tapi di sisi lain ada beberapa organisasi atau serikat pekerja yang mengaku tidak puas dengan kondisi atau juga dengan penetapan seperti ini. Nah, sambil kita nanti akan coba berbincang dengan narasumber, yaitu diantaranya ada Pak Imawan Estubagio, Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Nanti beliau insya Allah akan bergabung kurang lebih di menit yang 15 karena ada apel pagi. Saya ajak ngobrol terlebih dahulu Pak Rudi. Pak Rudi, kalau Anda melihat UMK Jawa Timur di tahun 2022 yang berlaku mulai tahun depan ini ya, untuk pendapatan bulanan oleh para pekerja dan buruh. Tapi di sisi lain Anda melihat juga bahwasanya para buruh ini masih melakukan unjuk rasa atau demo menolak penetapan UMK yang ada gitu ya. Dan mereka merasa kurang. Kalau Anda melihat apakah ini cukup realistis dengan kondisi yang sekarang atau bagaimana Pak Rudi? Pak Panji, matur sangat. Jadi kalau kita berbicara tentang upah ya, upah minimum kabupaten kota yang kita bahas pada hari ini ya, tidak terlepas dari dua pokok bahasan yang sangat penting. Yang pertama bahwa upah itu merupakan bagian dari upaya untuk perhatian kita pada kesejahteraan ya, terutama ya kayak ada kesejahteraan pekerja atau buruh ya. Karena dengan upah itu maka buruh atau pekerja mempunyai harapan kita pada daya beli ya, terutama pada analisis di sini adalah pekerja lajang dalam 1 bulan ya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan bahwa upah itu merupakan bagian dari cost of production dari bisnis ya, usaha. Dalam kaitan ini bagi perusahaan-perusahaan yang menjadi perhatian dalam aspek kewajiban untuk membayar upah minimum. Ya. Jadi dua hal ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk menyeimbangkan bagaimana bahwa kesejahteraan buruh atau pekerja menjadi pokok perhatian utama, namun juga kaitan dengan bagaimana biaya produksi yang nantinya ya berkaitan dengan daya saing produk itu juga menjadi perhatian utama pemerintah. Makanya terkait dengan upah ini menjadi ranahnya pemerintah untuk masuk menjaga keseimbangan dua pokok bahasan ini. Ya. Kalau kita bicara memang sebenarnya upah itu menjadi suatu kontrak pekerjaan antara pemberi pekerja atau pengusaha dan kepada mereka yang menjadi bagian dari kontrak pekerjaan, yaitu buruh pekerja. Namun dari upaya untuk melindungi ya semua aspek, terutama sebenarnya perlindungan kepada kepentingan pekerja buruh, karena dalam kaitan dengan suatu aktivitas bisnis rata-rata
pekerja atau buruh itu menjadi pihak inferior. Ya, begitulah maka di sini kewajiban dari pemerintah hadir dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang mengatur terkait dengan pengupahan. Namun intinya bahwa semuanya harus terjadi keseimbangan. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang ke depan, maka tidak terlepas dari upaya untuk kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, secara masyarakat ini mempunyai konsekuensi yang panjang yang berkaitan dengan bagaimana nanti masa depan anak-anak bangsa ya yang menjadi keturunan atau kelanjutan dari para pekerja itu. Karena mereka berkaitan dengan upaya untuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Namun juga berkaitan dengan daya saing menjadi penting karena ini menjadi sustainability-nya bisnis. Pagi, Pak Dekan. Nah, selamat pagi, Bapak Dr. Imawan, Pak Kadis. Wah ini mengawali dulu ini, Pak Kadis mohon izin. Jadi intinya Pak Panji, pemerintah mempunyai suatu bentuk kewajiban untuk membawa upah ini menjadi suatu bentuk perlindungan pada pekerja dan juga perlindungan bagi dunia usaha. Karena ini harus berjalan bersama, ya, tidak bisa berjalan parsial, tapi berjalan bersama. Memang kesulitan yang terjadi adalah memang ada suatu keinginan ya mungkin dari pihak pekerja, mungkin dari pihak pengusaha yang menginginkan ya upah itu bisa berbeda dari apa yang ditetapkan ya. Tapi intinya bahwa dengan penetapan yang telah dilakukan ini telah memberikan upaya untuk menjaga pokok bahasan yang seimbang antara kepentingan pekerja, buruh, dan kepentingan sustainability dari dunia usaha. Itu Pak Panji. Baik Pak Rudi. Sepertinya Pak Imawan, Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Timur sudah join. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Him. Selamat pagi, Sugeng Enjang Mas. Sugeng Enjang juga untuk Pak Him. Salam sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga. Ya, Pak Him, kalau kita bicara tentang kenaikan upah gitu ya, ini menjadi sesuatu hal yang sangat sensitif dan setiap akhir tahun pasti ada bisa dikatakan gejolak begitu ya. Kita tahu bahwasanya upah ini kan kenaikannya sudah ada mekanisme yang baku gitu ya. Tapi kenapa kok di situ kan istilahnya melibatkan juga Dewan Pengupahan, ada kebutuhan hidup layak yang menjadi acuan atau juga dasar pertimbangan untuk penetapan upah. Tapi kenapa kok selalu ada resistensi dari pihak pekerja atau buruh ketika upah itu sudah ditetapkan, Pak Im? Atur nuwun, selamat pagi, assalamualaikum buat semuanya. Saya ingin sampaikan ritual kenaikan upah itu selalu terjadi setiap tahun. jadi seninya di situ. Nah, kenaikan upah tahun ini, pengupahan tahun ini itu basis regulasinya memang baru. PP 36 tahun 2021 sebagai pengganti PP 15 tahun 78. PP 78 tahun 2015 ya, 78 2015. Jadi kebalik tadi. Nah, ada beberapa prinsip dan pemikiran baru yang saya kira perlu dicermati bersama bahwa skema PP 78 2015 itu berbasis pertumbuhan dan inflasi, itu yang pertama. Nah, sebelum itu berbasis survei KHL sebelum tahun 2015. Nah, sekarang itu berbasis rumus tertentu yang sudah dibuat dan di dalam regulasi yang baru ini ada namanya batas atas dan batas bawah upah. Ada range pengupahan sebenarnya. Nah, ini dulu yang perlu kita pahami. Nah, di tahun 2021 ini untuk upah tahun 2022 itu terjadi berbagai hal yang perlu kita mendapatkan. Nah, di awal sebenarnya waktu Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa menetapkan upah provinsi, saya ulang, upah provinsi di 20 November 2021, itu Ibu Gubernur basisnya sudah PP 36 tahun 2021. Ya, tidak ada hal lain yang
kita ambil. Nah, agak berbeda ketika UMK yang kemudian akan ditetapkan untuk kepentingan pengupahan di kabupaten kota. Nah, kita tahu bahwa UMP itu ketika baseline-nya itu lebih rendah dari UMK, maka yang dipakai juga UMK. Tetapi kalau UMK di kabupaten kota itu lebih rendah dari UMP, maka yang dipakai adalah UMP. Ini. Nah, kita paham bersama bahwa pertaruhan pengupahan justru tidak di UMP, tapi di UMK. Nah, pergerakan pengupahan ini awalnya nggak ada masalah, usulan dari Bupati Wali Kota juga fine-fine aja. Gitu. Nah, peristiwa itu terjadi ketika kami rapat, Dewan Pengupahan itu kita rapat 24. Nah, di tanggal 25 itu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 itu yang di dalam berbagai aran dan pertimbangan dan diktumnya itu seolah-olah bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu dibatalkan dan tidak berlaku. Narasi-narasi ini kan berkembang gitu. Tetapi kalau kita baca, tidak ada satupun putusan diktum Mahkamah Konstitusi yang mengatakan itu batal atau tidak berlaku. Hanya menyatakan bahwa prosesnya itu adalah cacat hukum, sehingga akan menjadi inkonstitusional kalau tidak dibenahi. Ini cara membacanya ya. Nah, tapi apakah ya seperti itu yang dipahami? Ternyata tidak gitu loh. Bahwa mereka kawan-kawan serikat buruh dan kerja ini membacanya bahwa Undang-Undang nomor 11 2020 itu sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga rujukan mereka kemudian menyatakan bahwa segala regulasi yang berlaku, bahkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis menjadi tidak boleh dilakukan. Nah, karena itu maka pikirannya kembali ke PP 78. Ini pikiran yang berkembang. Nah, demikian juga usulan yang dilakukan oleh Bupati Wali Kota saya catat supaya ini didengar semuanya, di 5 wilayah, yaitu Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, dan Pasuruan. Itu kemudian mereka mengusulkan yang menurut saya memberatkan Ibu Gubernur, seolah-olah terserah Bu Gubernur lah nanti mutusnya gimana kan. Nah, makanya penjenengan bisa melihat euforia itu. Nah, di dalam persoalan itu Ibu juga mendengarkan dari berbagai pihak, dari kelompok pengusaha dan yang lain, ya berapa kira-kira yang patut dan yang lain. Nah, angka 75.000 itu hanya berlaku untuk 5 daerah dengan asumsi bahwa itu sudah menjadi bagian yang disepakati bersama. Itu sebenarnya penetapan angka itu adalah upah kesepakatan yang sudah dibicarakan dengan Apindo, Kadin, dan yang lain gitu. Ini maaf ya, ini perlu saya sampaikan supaya semuanya bisa mendengar bahwa Ibu Gubernur tidak memutuskan sendiri dalam kaitan ini. Jadi ada proses dialog yang mendalam dan itu yang terjadi. Nah, saya ingin sampaikan, kalau kita mengikuti PP 36, maka yang naik itu hanya kota Surabaya, 6.000 sekian gitu. Dan sementara 4 daerah di ring 1 harusnya tidak naik. Saya sebut Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo itu harusnya tidak naik. Mengapa terjadi begitu? Rumus itu sudah mengkoreksi dengan sendirinya dengan batas atas. Upah di 4 daerah itu menurut rumus itu sudah melampaui batas atas. Mengapa terjadi demikian? Angka-angka yang dikeluarkan oleh BPS itu sebagai hasil survei yang dilakukan terhadap tenaga kerja, belanja, dan yang lain itu dilakukan BPS sudah mengkoreksi itu. Nah, saya ingin sampaikan, di tahun 2012, 13, 14, upah di ring 1 itu, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan itu, waduh naiknya bukan main. 12, 13, 14 itu, angka menunjukkan kenaikannya sampai 78%. Saya ulang, 78%. Nah, setelah itu ikut PP 78 dengan inflasi dan pertumbuhan, maka disparitas semakin tinggi gitu loh. Nah, kalau mau menghindari disparitas dengan mengikuti rumus yang dilahirkan oleh PP 36,
harusnya ring 1 tidak naik gitu loh. Nah, tetapi pertanyaannya apa iya Kerso seperti itu mau? Nah, ini kan hal yang harus kita sadari bersama gitu. Jadi kalau kita ingin tumbuh bersama dan hidup bersama dalam satu usaha yang sustainability-nya bagus, kita jamin harusnya ya kita ikuti aja PP 36 akan terkoreksi nanti gitu. Dan sehingga kalau penjenengan lihat mestinya ada 9 daerah yang tidak naik gitu. Akhirnya 4 dinaikkan menjadi 5 yang tidak naik. Dan ini hal yang barangkali ke depan seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Jombang, Pacitan itu tidak naik memang terkoreksi oleh PP 36 tahun 2021 dan memang kalau kita sama-sama membaca dengan menggunakan data BPS di 4 kabupaten ini, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan, ini bisa-bisa 6 tahun, 7 tahun tidak naik. Karena apa? Sudah melampaui batas atas. Inilah situasinya. Mohon semua pendengar bisa memahaminya. Sudah saya jelaskan A sampai Z. Terima kasih. Baik. Tapi ketika proses dalam penetapan itu memang representasi dari buruh pekerja juga ada di situ ya, Pak Him ya? Jadi begini, kan dialog-dialog sudah ada dan sudah dirumuskan. Jadi justru mestinya nggak naik, Mas. Mestinya tidak naik untuk semua gitu ya? Ya hanya Surabaya aja. Jadi 4 daerah itu harusnya tidak naik gitu loh. Tapi kan permintaannya naik, kan sudah bagus dipenuhi, Mas. Ya, ya. Meskipun memang tidak seperti ekspektasi mereka, tapi ini kan sudah naik gitu. Apalagi melihat kondisi sekarang gitu, Pak Him ya. Rinut ya, secara hukum Ibu Kofifa sudah melanggar PP 36 loh, Mas. Iya, iya. Secara hukum sudah melanggar PP 36. Pak, tadi Anda menyinggung tadi soal disparitas ya. Kalau saya melihat dari list di UMK Jatim 2022, antara tertinggi dan terendah antara Surabaya dan Sampang ini disparitasnya cukup tinggi, 100% kurang lebihnya begitu. Apakah ini juga akan mendorong para investor, para pengusaha ini untuk akhirnya pindah lokasi begitu, Pak? Ya, saya tidak ngerti ya mengenai ekonomi ya. Ya beliau ini tanyakan ke beliau itu, ke ahli ekonominya dan ahli bisnis. Bagi kami itu saya ingin cerita lagi ya, disparitas ini sebenarnya sudah dimulai bukan hari ini aja, Mas. Tadi kan sudah saya jelaskan, 12, 13, 14 itu ring 1 naiknya 78%, Mas. Iya. Jadi sebenarnya disparitas ini sudah terjadi lama, Mas. Ya kalau orang bisnis cari murah ya pasti keluarlah dari ring 1, Mas. Dengan aja kalau usaha ya sesek di ring 1, Mas, suruh bayari segitu. Iya, itu yang menyebabkan angka urbanisasi cukup tinggi ya. Urbanisasi enggak lah, kalau disparitas ini sebenarnya jangan urbanisasi, harusnya ya kalau memang perusahaan mau bergeser ke, dan catatan Mas, nanti saya nggak tahu ya dari ahli ekonomi dan yang lain. Sebenarnya sudah dimulai itu, Mas, banyak perusahaan yang geser ke Nganjuk, ke Jombang, ke Madiun. Nah, itu sudah banyak kok, Mas. Gitu. Karena memang kemudian kalau harus memberi upah 4 juta, di atas 4 juta untuk orang bekerja 0 tahun kan ya berat, Mas, gitu. Iya. Apalagi Nganjuk, Ngawi dan daerah sekitar itu kan UMK-nya tidak sampai 2 juta ya, Pak? Ya, jadi ada menurut saya ya disparitas ini kalau dari satu sisi kemudian menjadi ketidakadilan upahnya nampak, itu sisi yang lain ya kan. Tapi sisi lain kan berarti ada peluang untuk membuka bisnis di wilayah yang upahnya masih rendah, yang lahannya juga sekarang connectivity-nya bagus, ada highway untuk menuju ke sana. Jadi menurut saya apapun yang terjadi ya inilah situasinya. Jadi kalau kita mau, sebenarnya saya ulang kembali ya, PP 36 itu mengkoreksi ini, Mas. Sebenarnya gitu loh. Baik. Kalau kita sama-sama mau patuh sebenarnya
PP 36 ini mengkoreksi. Tapi ya saya tidak bisa ngomong apa-apalah karena situasinya seperti ini. Gitu. Nggih. Sesudah adanya penetapan beberapa waktu lalu, para buruh ini kan juga banyak yang melakukan aksi unjuk rasa di Gerahadi ya, dari berbagai daerah ini, Pak. Bagaimana pihak Pemprov mensikapi aksi unjuk rasa ini, Pak? Mohon izin, jadi saya ingin sampaikan, Ibu penetapannya tanggal 30. Sebenarnya yang disikapi itu adalah UMP, Mas, bukan UMK, Mas. Saya ulang, yang diunjuk rasa itu UMP, lah unjuk rasa itu menuntut UMK-nya naik, supaya tidak keliru memahaminya. Paham ya maksud saya? Ya. Nah, Pak UMK nggak ada unjuk rasa, Mas. UMP-nya yang diunjuk rasa. Iya, saya ulang ya. Yang diunjuk rasa itu UMP karena tidak naik. Paham ya? Nah, jadi 4 hari berturut-turut itu setelah UMP, Mas. Dengan satu aksi untuk supaya UMK-nya naik. Gitu loh, Mas. Nah, Yang diunjuk rasa itu UMP, tapi orasinya UMK-nya supaya naik lagi gitu. Nah, gitu loh, Mas. Jadi supaya ini nggak nyambung berarti. Publiknya harus clear supaya nggak keliru memahaminya ya. Jadi unjuk rasa itu kan terakhir tanggal 30, Mas. 30 November. Ya, nah 30 November malam itulah UMK ditetapkan gitu loh. Oke. Saya pikir begini, Pak. Kalau di level para pekerja buruh itu kan mereka ada juga perwakilan-perwakilan yang mungkin bisa diajak duduk bareng atau mungkin bisa diajak diskusi mengenai hal ini. Mas, di Dewan Pengupahan itu ada wakil serikat, ada wakil pengusaha. Mau tak ceritakan di ruangan ini. Saya sampaikan, sudah 8 tahun setiap sidang pengupahan itu para pengusaha itu walk out. Kenapa? Penetapan upahnya selalu nggak normatif, Mas. Gitu loh. Tapi memang dalam penetapan itu ada representasi dari para buruh atau pekerja. Saya ulang. Di Dewan Pengupahan itu semua ada representasinya, Mas. Betul. Dari Apindo, dari buruh juga, dari akademisi ada semua lengkap. Atau mungkin karena banyaknya organisasi buruh atau pekerja, Pak Him? Saya no comment kalau soal itu. Baik, Pak Him, Pak Rudi, nanti kita akan lanjutkan kembali soal upah ini sendiri karena topik yang kita bahas ini kan menjadi sesuatu yang hangat diperbincangkan setiap akhir tahun begitu ya. Pasti ada tuntutan atau keinginan dari masing-masing pihak gitu yang kadang-kadang itu nggak sinkron gitu. Satunya ingin menginginkan upah yang tinggi, satunya keberatan dan sebagainya. Baik, nanti kita akan lanjutkan sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air hidup yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Kabar gembira untuk Anda pecinta pizza, Domino's Pizza hadir di Kalijaten Sidoarjo. Datang dan nikmati promo spesial opening store hari ini hanya di Domino's Pizza Kalijaten Sidoarjo. Tepatnya di Jalan Raya Kalijaten, Kalijaten Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium periode terbatas ya. Sahabat juga bisa order secara online melalui website dominos.co.id.
Atau Anda bisa hubungi call center Domino's Pizza di 1500 366 1500 336. Domino's, the best. Aku sih yes. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 dan ini untuk 15 pemenang. Berlaku mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa Anda bayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota, di mana informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo Kota. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama dalam program Dinamika Jawa Timur. Kita membahas tentang menjawab tanda tanya dalam penetapan upah pekerja di Jawa Timur bersama Pak Imawan Estu Bagio, Kadisnakertan Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Pak Rudi Purwono, Wakil Direktur 1 Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga. Baik, saya geser ke Pak Rudi terlebih dahulu, Pak Him. Pak Rudi, kalau Anda pasti punya ini Pak ya, listnya upah minimum kabupaten kota di Jawa Timur untuk tahun 2022. Kalau melihat antara ranking 1 Surabaya dan Sampang ini kan disparitasnya atau selisihnya cukup tinggi, 2 jutaan ya. Apakah ini akan mendorong para pelaku industri ini akhirnya bergeser ke tempat-tempat yang upahnya lebih murah begitu Pak Rudi? Ya, Pak Panji, yang pertama memang kita lihat perbedaan ini dari indikator awalnya ya.
Jadi yang pertama itu ada indikator awalnya berkaitan dengan upah minimum kabupaten kota sebelumnya, ya. Nah, yang kedua adalah faktor pengalinya, ya, faktor pengalinya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, kalau kita pada saat ini ya penetapan yang tahun 2022 ini mengacu kepada PP 36 tahun 2021, ya, komponennya itu memang ada penambahan ya dibanding dengan PP 78 tahun 2015, ya. Jadi kalau dalam PP 78 tahun 2015 itu komponennya hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ya. Selain nanti ada rumus yang memang dipergunakan di sana. Nah, kalau dalam PP 36 tahun 2021 ini selain komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yaitu menggunakan tambahan indikator, yaitu yang berkaitan dengan konsumsi per kapita, ya. Konsumsi per kapita kabupaten kota. Yang ini memang berbeda setiap kabupaten kota, ya. Nah, sehingga kalau kita nanti menggunakan rumus, ya ada perhitungannya sehingga keluar nanti batas atas dan batas bawah, sehingga nanti perhitungan akhir UMK-nya memang sudah terjadi perbedaan antara kabupaten kota. Sehingga dengan Surabaya memang tertinggi di Jawa Timur dan nanti Sampang yang terendah. Nah, itulah memang kondisi ini menunjukkan kondisi ekonomi masing-masing kabupaten kota yang memang berbeda, ya, sebagai indikator perhitungannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan pertanyaan apakah memungkinkan nanti akan terjadi persebaran, ya, dari industri yang ada di Jawa Timur, yang memang ini memungkinkan, ya, seiring dengan nanti bayangan saya ya sebagai ekonom, ring 1 ini akan berkembang industri yang mengarah kepada capital intensive, yaitu seperti industri jasa, ya services, ya, dan sebagainya. Sehingga nanti industri yang capital yang labor intensif itu akan merata di Jawa Timur. Nah, memang dulu ya infrastruktur kan paling lengkapan di Surabaya dan sekitarnya, ya. Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, ya. Sehingga semua industri numpuk di ring 1 ini yang disebut dengan istilahnya kawasan industri, ya, atau ring 1. Ya. Namun sekarang ini era pembangunan yang sudah merata di kabupaten kota, ya, infrastruktur berkaitan dengan kebutuhan untuk pergerakan ekonomi sudah merata, maka diharapkan juga maka di Jawa Timur ini persebaran untuk industri juga ada, ya. Kalau kita harapkan nanti pergerakan ekonomi bisa di kawasan seperti ya tadi disebutkan Mas Panji, ya, di kawasan Jombang, Nganjuk, ya, bahkan mungkin di Pansela, ya, pantai selatan itu memungkinkan, namun sesuai dengan kondisinya, ya, kondisinya. Nah, inilah menjadi kondisi perhatian makro daerah, ya, seiring dengan memang UMK ini dengan peraturan pemerintah peraturan pemerintah 36 tahun 2021 mempunyai desain yang lebih baik sebenarnya dibanding dengan PP 78 tahun 2012 dengan memperhatikan daya beli sebenarnya dari masyarakat di kabupaten kota yang bersangkutan, gitu. Nah, sehingga tadi kalau dihitung-hitung sebenarnya menggunakan data Susenas, ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020, ya, dan rumus yang telah disajikan oleh PP 36 tahun 2021, sebenarnya UMK yang ada di ring 1 ini lebih rendah, ya, karena batas atasnya lebih rendah dari UMK yang ada, ya. Nah, namun kebijakan dari PP itu jika batas atasnya itu di bawah perhitungan UMK yang ada, maka berlaku UMK tahun sebelumnya. Sebenarnya ini adalah, mungkin kalau ada yang salah dikoreksi ya Pak Im, ini salah, saya membaca peraturannya demikian. Sehingga sebenarnya ini adalah perlindungan, ya, perlindungan yang terbaik dari pekerja, karena sebenarnya daya belinya itu bisa lebih tinggi, ya, lebih tinggi dibanding kondisi yang ada, ya. Namun itulah sebenarnya teman-teman bersama itu bisa dipahami, ya, terutama berkaitan dengan perhitungan ini. Nah, tapi yang paling penting juga adalah bahwa bisnis ini tetap sustainable, ya, berlangsung, ya, apalagi dengan kondisi pandemi ini. Kalau kita perhatikan pertumbuhan ekonomi, ya, dibanding
2-3 tahun lalu ya, kita tahun 2021 ya, ini ya juga masih belum pulih banget ya, sehingga pengalinya menjadi lebih rendah, bahkan mungkin negatif masih ada kondisinya ya di tahun 2020 dan 2021. Inflasinya pun sangat rendah, sehingga sebenarnya keputusan yang diberikan oleh Ibu Gubernur dengan memperhatikan kesejahteraan yang paling utama dari pekerjaan para pekerja atau buruh dan sustainability itu sudah kondisi yang tepat ya. Dengan memang perbedaan pasti terjadi di antar daerah karena memang kondisi awal dan indikator yang ada juga berbeda. Demikian Mas Panji. Baik. Ada juga dari aspek pemikiran positif orang yang mengatakan, nah kalau sudah menyebar ini kan baik, jadi tidak ada semacam kesenjangan yang jauh antara daerah pusat kota dengan daerah-daerah yang lain, karena wilayah kabupaten kota di Jawa Timur itu kan nggak 1-2 tapi 38 kabupaten kota. Kemudian ada yang berpikir ini mending masih ekspansinya masuk di Jawa Timur. Nah, kalau ke luar negeri sampai ke Vietnam ini bagaimana? Baik, nanti kita akan bahas soal itu lebih jauh. Saya akan bacakan dulu pertanyaan Pak Ahim yang sudah masuk di kolom komentar di sosial media maupun juga lewat WA di 0811 309 1009. Ini pertanyaannya jadi dari Mas Wahyu lewat WA. Ada berita kalau Ketua Serikat Pekerja ini akan melakukan gugatan terhadap gubernur se-Indonesia karena menurut mereka UMP tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana pihak Pemprov mensikapi? Dari Mas Wahyu di Krian. Terima kasih Mas Wahyu. Ternyata Anda update juga dengan kondisi perkembangan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Safira yang ada di Candi, ini lewat WA, supaya tidak ada saling tarik menarik kemudian dalam tanda kutip ribut begitu ya setiap ada penetapan UMK, bisa di tahun-tahun depan itu apakah ada mekanisme yang lebih fix begitu, bisa mengikat semua pihak untuk dasar menjadi acuan penetapan upah baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Dari Mbak Safira di Candi. Pak Im, ada tanggapan Pak Im? Inggih, pertama saya ingin sampaikan terima kasih Pak Ahli. Mas Wahyu tadi? Enggak, yang dari Fakultas Ekonomi. Oh, Pak Rudi. Pak Rudi pun. Jadi mungkin kita memang harus berpikir komprehensif kalau berpikir mengenai upah. Seperti yang saya sampaikan, sekarang ini belanja konsumsi menjadi ukuran. Jadi saya ingin gambarkan gini Mas, kalau Anda bekerja di Sampang, Pacitan sebagai pekerja kasar dengan upah 100.000 tukang misalnya sehari, dengan 24 hari itu kerja mereka punya 2,4 loh Mas, itu sudah di atas UMK terimanya. Bekerja di Surabaya, Gresik, Sidoarjo 150.000 sehari sebagai tukang. Ya sehari ya, berarti kali 24 itu cuma 3,6. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi sebenarnya betul juga dawuhnya Pak Rudi. Sebenarnya kesejahteraan itu bukan ditentukan oleh besar kecilnya upah, tapi berkepentingan yang konsumsi yang dilakukan. Baru ya Pak Rudi gitu ya Pak Rudi aja. Sebenarnya bukan tidak harus kemudian menjadi di Surabaya tinggi, di Pacitan rendah, tapi secara faktual seperti itu. Jadi kalau menjadi itu. Nah yang kedua, menambahkan saja, makanya ini yang kemudian ketika orang berada di perkotaan, berada di urban dan di rural ini beda. Hasil survei apapun, kemiskinan yang banyak itu di perkotaan sampai hari ini. Pengangguran terbanyak itu di perkotaan. Nah, ya, ini karena apa? Karena ya orang ngumpuk di kota ingin bekerja, padahal sulit mencari pekerja apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini. Nah, kemudian dari Mas Wahyu, misalnya kalau ingin Ketua Serikat Pekerja akan menggugat, ya semua hak kan bisa digunakan, monggo saja kan. Kita kan tidak bisa menghalangi hak untuk menyampaikan secara hukum dan ruang itu selalu ada dan terbuka. Persoalan digunakan tidak itu. Namun demikian perlu dipertimbangkan kalau yang sebagai standar hari ini oleh pemerintah ya PP 36 tahun 2021
itu ya. Pertanyaan, apakah upah yang kita tetapkan ini bertentangan dengan PP 36? Menurut saya UMP kita sudah sesuai. Bahkan UMK kita justru kalau saya melihat itu tidak sesuai dengan PP 36 di 4 daerah karena dinaikkan. Harusnya tidak naik gitu. Nah ini. Yang kedua dari Mbak Safira, sebenarnya ini tahun 2021 ke 22 dengan PP 36 ini adalah koreksi terbaik terhadap sistem pengupahan gitu. Nah, sebenarnya tahun depan begitu ada pengupahan lagi, kalau PP 36 ini masih berlaku sudah nggak ada koreksi, nggak ada apa-apa ya. Tinggal memasukkan hasil surveinya dari BPS, angka-angka yang disampaikan BPS, angka berapa jumlah keluarga yang bekerja dalam satu keluarga, berapa belanja keluarga setiap bulannya dihitung, dan yang lain rumus itu maka dimasukkan, batas atasnya ketemu, batas bawahnya ketemu, nanti angkanya berapa pengalinya, itu akan ketemu angka yang fairness yang berdasarkan PP. Jadi menurut hemat saya, ketika kita sama-sama patuh ke PP 36, sebenarnya sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu diperdebatkan dan kemudian dilakukan aspirasi yang dalam bentuk unjuk rasa. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Pak Im. Pak Rudi, terakhir terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, menjawab tanda tanya dalam penetapan upah pekerja di Jawa Timur. Memang ini dalam soal penetapan upah pasti dinamis begitu ya. Dan saran dan juga mungkin masukan untuk pihak-pihak terkait ini dari Pak Rudi, monggo. Jadi pemerintah kan mengharapkan bahwa setiap tahun ya, termasuk kita semuanya lah warga Indonesia ya, dalam proses penetapan upah berjalan dengan baik ya, tidak ada sesuatu yang menyebabkan ya kegundahan, terutama berkaitan dengan para pebisnis. Dari tahun ke tahun ya, kalau kita perhatikan penetapan upah melalui ya bagaimana peran pemerintah mencoba untuk menjadikan lebih sempurna ya. Dulu ya tadi Pak ini juga menyampaikan bahwa kita menggunakan indikator KHL ya, kebutuhan hidup layak ya. Kemudian berkembang menjadi kita menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ya dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2012 ya. Kemudian seiring dengan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya, Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, kita mendapatkan perhitungan dengan menggunakan PP 36 tahun 2021 yang lebih sempurna ya, tetap menggunakan indikator inflasi ya dan pertumbuhan ekonomi ada di daerah masing-masing kabupaten kota. Kemudian lebih spesifik berkaitan dengan unsur daya beli realnya yang berkaitan dengan konsumsi di kabupaten kota bersangkutan. Sehingga dengan indikator-indikator ini menjadikan semua pihak ya, di sini adalah dari pengusaha yang diwakili Apindo, kemudian pekerja yang diwakili para serikat ya, duduk bisa tenang karena bisa menggunakan indikator yang tetap dan bisa dihitung semua pihak secara fair ya. Dan sumber datanya pun jelas dari lembaga yang bertanggung jawab terkait penelitian data yaitu BPS ya. Dan BPS ini menggunakan data yang cukup komprehensif ya, yaitu menggunakan data Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang dimana itu cakupannya sampai ke level rumah tangga. Sehingga dengan kalau kita menghitung ya berapa konsumsi kabupaten kota itu pasti sangat real. Kemudian sebenarnya kita memahami bahwa keinginan besar dari pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan dari pekerja buruh untuk menjadi lebih sejahtera, kemudian juga bisnis bisa berjalan dengan baik karena memang ketenangan dan juga kepastian terkait dengan perhitungan biaya produksi itu juga bisa tertata lebih baik. Harapan kita adalah bahwa ke depan Indonesia tetap sejahtera, menjadi lebih sejahtera, dan investasi juga bergerak dengan baik. Karena semua negara lagi berkompetisi untuk bisa memenangkan ya bagaimana semua aktivitas ekonomi bisa bergerak ke sana. Dan ini tanggung jawabnya Pak Himawan juga, bagaimana kita bisa menggerakkan ekonomi Jawa Timur ya. Karena Jawa Timur ini adalah provinsi besar ya, indikator nasional, sehingga kalau Jawa Timur ini tenang dan bergerak dengan cepat dan dinamis, otomatis nasional juga bergerak dengan lebih baik.
Demikian Pak Panji, Ji, closing dari baik, saya. terima kasih Pak Rudi, dan saya lihat juga Pak Imawan kelihatannya meskipun ini bisa dikatakan menjadi beban tapi tetap dibawa happy gitu ya Pak Him ya. Pak Him, kita tahu kalau memang memfasilitasi semua pihak itu kan rasa-rasanya ya nggak mungkin bisa 100% begitu ya, baik itu dari pihak pengusaha, pekerja dan sebagainya. Nah, terkait dengan kenaikan upah ini, apa yang ingin disampaikan kepada kita semua nih Pak Him dari pihak pemerintah provinsi, dalam hal ini Disnaker Trans Pak Him? Monggo. Pesan Ibu Gubernur, apa yang sudah ditetapkan, saya kira sudah memperhatikan semua hal. Jadi sekali lagi, mari kita jaga kondusivitas Jawa Timur, supaya buruhnya juga nanti bisa bekerja dengan baik, investasi masuk, kegiatan usaha juga berjalan, sehingga Jawa Timur juga akan terus bertumbuh dengan baik. Nah, hal-hal yang apa yang sudah ditetapkan, UMP, UMK, menurut hemat saya secara pribadi juga sudah sangat bijak, dan sebenarnya satu sisi juga banyak apresiasi, meskipun kan di sisi lain ada yang merasa kurang puas. Tetapi apa yang dilakukan oleh kami semua melalui Disnaker, Dewan Pengupahan Provinsi dan Ibu Gubernur, diharapkan itu akan menjadi sesuatu yang keputusan terbaik buat Jawa Timur ke depan. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Dan tentunya yang menjadi poin juga di Jawa Timur ini iklim usahanya juga tetap nanti masih menjadi minat para investor begitu ya, dilirik oleh para pelaku usaha. Baik, matur nuwun Pak Rudi, Pak Him juga untuk waktunya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Kadis, Pak Imawan, Pak Panji.